Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Oke guys, jadi di video kali ini kami bakalan nge-reaction sebuah video. Tak mau lagi baju nih. Ada kayak yang kirim lagi baju Malaysia macam ni. Belilah adik, belilah. Ada sini. Belilah. Pesan online. Shopee ya. Pesannya satu ya. Nah, Satu aja. di sendiri lah. Nah, jadi di video kali ini kami bakalan nge-reaction video tentang apa itu? Tajuknya apa nih? Bukan requestan ya? Ya, ini bukan requestan ya. Nah, tajuknya apa nih? Nah, tajuknya yaitu Culture Shock yang aku alami di Malaysia. Auto kaget tapi unik. Nah, ini kayak cerita orang yang Indonesia kali ya, yang tinggal di Malaysia. Mungkin Ya, ada budaya-budaya yang berbeda, tapi itu buat shock tapi unik gitu. Nah, penasaran nih gitu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa korang padamkan dulu. Subscribe. 700 lagi ya? 700 apa 600? 1000 subscriber. Amin. Oke teman-teman semuanya, langsung saja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 Play. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar Waalaikumsalam. nih? Hai juga, ini kak nih namanya Emma Januari. Oh, Ini sama. Emma November. Sama namanya Kak. Iya, beda bulan, ini Januari. November. Manapun kalian Lanjut. berada, Emma doakan semoga Emma. Terus tadi kita yang ngomong ya. Amin. yang baru bergabung. Hai, salam kenal dari Emma. Dan untuk Hai, aku Emma juga. Emang ada nanya? Siapa yang nanya? di subscribe ya. Emma mau sharing. Mau sharing apa, Emma? Fakta dan keunikan Malaysia atau Keunikan Malaysia. Malaysia atau budaya yang pertama kali Emma ke Malaysia tuh Emma ngerasa Emma belum pernah kan ke Orang Malaysia? Indonesia nih. Ya kayak Emma ini ya. gitu kan, di Indonesia nggak ada gitu. Tapi teman-teman jangan salah paham dulu, Emma bukannya ada maksud apa-apa untuk membanding-bandingkan atau apa. Jadi Emma mau share aja pengalaman Emma sendiri, dan Emma mau share tentang ini dulu ya. Untuk part ini Emma mau bikin tentang transportasi. Nah, Transportasi untuk nih. transportasi ada 9 fakta yang menurut Emma unik. Yang pertama 9. itu di Malaysia tuh nggak ada ojek. Hah? Nggak ada Iya, ojek? nggak ada ojek, bukan Gojek ya, tapi Ya, ojek. Ya betul. Tapi di sana banyak Grab. Iya. Iya. GrabFood. Grab. Bukan GrabFood pun. Yang bilang GrabFood siapa? Nah, Grab Grab, itu maksudnya penumpangnya diambil pakai mobil, pakai kereta, Ya. bukan pakai sepeda motor ataupun motorcycle. Ya, Makanya iya, di sana nggak ada. banyak motorcycle. Nggak ada pangkalan ojek kalau pakai kita RBT. Nah, kalau kita RBT kah, Apa? pangkalan RBT? ojek, hah? RBT apa? RBT. Itu ringtone suara nada dering. Enggak. Bukan, apa juga RBT? Bukan RBT itu kalau di Apa? Ayo, apa? Ojek. Yang nanya ojek apa? Nama apa tadi? RBT apa? Kok ketawa apa? Enggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Oke, lanjut lagi guys. Atau Gojek. Nah, di Malaysia tuh nggak ada, nggak kayak di Indonesia kan ya. Di setiap gang-gang gitu atau di mana gitu kan. Ya. Pasti ada ojek. Juga Gojek juga sekarang banyak banget kan ya. Nah, terus selain Gojek di Malaysia juga nggak ada angkot, nggak ada bajai. Oh iya. Bajai itu bemo guys. 3 roda dia. Iya, 3 roda. Iya. Iya, di sana nggak ada angkot ya, nggak ada Iya. bajai ya. Kalau tempat Baru- kita F300. Kalau tempat Nggak tiga L300 itu kalau di Aceh. Kalau di Medan itu angkot banyak Angkot, guys. iya, Di Medan. Kok di Malaysia nggak ada ya? Baru sangka juga kita ya. Iya, betul-betul. Nah, Lanjut. itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua Oke. menurut Emma Kedua yang apa nih? unik ya, yang beda itu yaitu Apa lagi? di Malaysia ini Apa? isi minyak atau Hah? Isi minyak. Oh, ini udah Isi tahu. mandiri. Udah tahu ini kita isi sendiri ya kan? karena apa? Karena di Malaysia ini kalau mau isi bensin itu kita harus ngisi sendiri. Yaitu Ya. Self service ya, servis sendiri, mandiri. Mandi sendiri. kita harus pergi ke counter kalau untuk cash, terus bisa juga menggunakan kredit card
atau sekarang ini yang terbaru menggunakan aplikasi namanya aplikasi Settle. Jadi kalau menggunakan Settle. aplikasi Settle, ya? tinggal duduk di mobil, nggak usah pergi ke konter, isi berapa semua, terus kita keluar, kita isi deh tuh minyaknya atau bensinnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di Indonesia ini kan kebanyakan orang nggak boleh main HP di pom bensin. Nah, ini macam mana pula? Oh iya, kalau Kan? kalau Indonesia tuh di apa? Dilarang. Pom bensin Indonesia pasti ada tulis HP itu, HP yang Dilarang dicoreng main tuh. HP gitu. Ini Berarti logonya tuh, ya. Nah, ini itu logonya. logonya. Berarti nggak boleh main HP kalau udah sampai ke pom bensin. Di Malaysia gimana nih? Macam mana kan di Malaysia bayar pakai aplikasi. Tak mungkin lah kita buka HP lah kalau aplikasi. Betul-betul gimana Nggak. nih? Macam Komentar mana? ya, dan kita saling berbagi. Macam mana pula kalau misalkan aplikasi dimasukin kantong nggak bisa kan? Otomatis harus bawa HP. Kalau kita mau menggunakan cash itu kita harus ke counter dulu, nanti bilang isi berapa, misalnya Rp50 gitu ya. Terus nanti dikasih receipt, udah gitu kita kembali lagi ke mobil kita, terus kita ngisi sendiri. Seterusnya yang ketiga yaitu yang uniknya klakson atau horn. Kalau di Nah, ini yang paling kita suka kan, aman tentram ya. Kalau sepanjang jalan jarang banget Lebih sering guna lampu. atau bunyi klakson. Kalau di Indonesia kan wah rame banget tuh, udah biasa aja kan ya. Nah kalau di Malaysia tuh pokoknya bisa dihitung pakai Nggak ada. jari deh. Galang banget ya. Bunyi klakson di Malaysia itu memang Nanti kan kalau kita ke Malaysia, kita buru aja suara horn. Hari ini kita bikin vlog buru suara horn. Siapa yang membunyikan horn kita kasih uang 100.000. Dengan 100 ringgit. Mangkruk kita. benar-benar Oke, jarang, lanjut, guys. kecuali kalau memang udah benar-benar emergency, misalnya mau tabrakan gitu ya. Pas mau Itu baru ya. Ya. udah emergency banget, baru dia tuh ditekan hornnya. Fakta jam tuh. seterusnya yang menurut Emma Ya. unik yaitu Apalagi nih? motor di Malaysia masuk ke jalan tol. Mentol ya. Oh iya. Tempat kita nggak ada. boleh. Nggak boleh, cuma mobil tempat kita. Bisa, masuk ke jalan Nggak tol boleh. bareng-bareng sama mobil. Unik kan? Ini nggak ada Nah, nggak kalau di dibedain. Indonesia kan kalau motor masuk ke jalan tol itu udah menyalahi peraturan undang-undang. Nanti bisa ditangkap polisi kan? Memang nggak boleh. Iya. Nah, kalau di Malaysia itu boleh. Jadi motor bisa masuk ke jalan tol sama seperti mobil. Jadi nggak ada Wow, sama-sama bisa merasakan. dengan motor jalan Ya. Sama aja. tapi yang Mentality di sana beda, makanya boleh. motor walaupun masuk ke dalam jalan tol itu tuh gratis. Nggak usah Wah. Gratis. Motor. Iya, nggak bayar kan? Nah, seterusnya yang keempat, fakta Empat apa unik nih? di Malaysia yaitu KTP bisa dipakai untuk bayar tol. M-banking. Nah, oh bayar tol. Bisa Ini apa IC misalnya? IC ya. Kalau tempat kita e-tol, kartu e-tol tempat kita. Beda sama KTP ya. Kita mau bayar tol selain pakai Touch and Go, kita juga bisa Smart Tag. menggunakan IC. Nah, IC itu atau KTP itu kita isi top up dulu uang. Nah, terus nanti bisa di touch kayak gitu, udah jalan deh, dibuka dia tuh palangnya. Nah, di Malaysia juga ya? KTP itu fungsinya tuh banyak banget. Selain untuk tol, bisa juga untuk bayar parkir di shopping mall. Kayak Luar biasa ya. Jadi dalam IC itu ada isi uang ya? Ya, ada uangnya dalam IC kita, guys. Kalau kita selalu memakai KTP atau IC itu takut nanti kita terlupa atau hilang. Nah, nanti kalau hilang itu kena denda kayak gitu. Hah? Aduh, iyalah kita nggak mau denda. Oh iya. Terusnya fakta yang kelima yaitu Nggak ada lupa parkir. Nah, betul, kita juga heran. Ini best Ada banget. pembantu. di shopping mall ya, tapi parkir kayak Kalau di sini di tempat kita jangankan di tempat-tempat makan, oke lah udah biasa ada tukang parkirnya. Di mall-mall udah biasa ada tukang parkirnya. Nah, ini di depan ATM. Nah, di ATM sih ada tukang parkir juga. Nah. Misalkan kalau kita mau beli Mau tarik uang cari kalau ATM. itu ada tukang parkir. Kita mau apa, mau beli makan ada tukang parkir, mau jajan Rp1.000 tuh ada tukang parkir. Mungkin nanti kita bikin vlog ya. Kalau orang banyak yang setuju, kita bikin vlog
Di Aceh Seberapa ini banyak tukang parkir? seberapa banyak tukang parkir dan berapa biaya habis dalam sehari ya. Nah, Kita berhenti ya. Kalau di Aceh itu tukang parkirnya itu satu toko satu, betul kan? Iya betul. Jadi kan kalau berjejer toko tuh beda-beda toko. Nah banyak tukang parkirnya tuh. Kalau kita masuk toko lain beda lagi kita bayar. Misalkan kita masuk toko A, bayar di sini di A. Kalau kita Di toko jalan lagi C, pakai motor ke toko C, bayar lagi. Ke toko Z, bayar lagi. Iya. Aduh, padahal satu deretan ya. Kita Oke, mau lanjut, ke guys. Alfamart gitu ya. Kan kalau di Indonesia biasanya ada abang-abang yang markirin mobil atau motor kayak Kepake. bayar 2.000 misalnya kayak gitu. Nah, Ya, kalau ya, di ya. Malaysia tuh nggak ada. Jadi kita parkir sendiri aja. Dan kayaknya memang nggak pernah ngeliat sih. Kalau kemana-mana gitu ada abang-abang yang markirin mobil atau markirin motor, memang nggak pernah ngeliat. Lama emang tinggal di Malaysia 11 tahun, emang belum pernah ngeliat ada abang-abang yang 11 tahun? markirin mobil atau markirin motor Wah, kayak mungkin gitu. betul nggak ada ya? Gimana? Betul nggak ada ya nanti di Malaysia. Udah 11 tahun lah kak ini tinggal di Malaysia dan belum pernah lihat tukang parkir. Nah, jadi berarti ini jadi sebuah peluang untuk adik. Jadi tukang parkir di sana, kawan abang aja tukang parkir bisa menghasilkan 4 juta dalam 1 bulan. Adik gimana? Kalau di sana lebih banyak lagi. Nah, Kadang tukang dapat, parkir sana kena denda. nggak apa-apa. Nanti lari terus sudah dapat uang. Lanjut guys. Atau enggak kan kita bikin eksperimen. Nah, jadi kan kalau misalkan kita bikin eksperimen dalam sehari itu, sehari nyamar jadi tukang parkir di Malaysia. Bagaimana reaksi Malaysia? Bakalan langsung didatengin sama abang polisi denda. Abang penasarannya orang warga Malaysia itu dikasih nggak uangnya? Itu yang jadi Karena penasaran. Malaysia nggak pernah ada tukang parkir. Nah, kita kan bisa bilang aja, ini peraturan baru kak, wajib bayar kakak. Nah, tipu-tipu. Orang Namanya- Malaysia tuh pandai. Namanya aja kita eksperimen guys, betul nggak? Nah. Kita kan eksperimen, kita mau melihat reaksinya gitu loh. Oke, lanjut lagi guys. Oke, next fakta yang seterusnya yaitu di Malaysia, rakyat Malaysia ini kebanyakan mayoritas semuanya mempunyai mobil. Oh Ya, iya, betul. Itu emang semua rata-rata ya. Kalau menurut Emma pribadi, Kenapa selalu emang? rakyat Malaysia itu banyak yang menggunakan mobil atau mayoritasnya mempunyai mobil. Misalnya satu keluarga itu bisa punya mobil 4. Waduh. Kalau anaknya Kita 5, satu ini susah. Iya, punya loh. mobil 5. Setiap anak kayak benar sultan. Sultan ini guys. Itu karena loan di Malaysia itu panjang. Nah, kalau di Indonesia, kalau untuk loan mobil itu paling cepat 2 tahun dan paling lama itu 4 tahun. Oh, Beda macam banget tuh. Ya. Ya, itu ya paling cepat 5 tahun dan paling lama itu 9 tahun. Karena panjangnya waktu untuk kredit mobil itu, jadi pasti lebih murah kan. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa rakyat Malaysia itu semuanya punya mobil. Nah, kalau untuk harga mobil sendiri, kalau menurut Emma itu di Malaysia ini lebih kurang sama. Contohnya kayak mobil Honda Jazz di Malaysia itu sekitar 72.000 ringgit itu untuk on the road, sekitar 238 juta itu. Oh iya, hampir sama. Honda Jazz Ya. harganya yaitu 248. 248 ya betul. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Bahkan ada juga yang 200 juta ada juga Honda Jazz. Iya. Bahkan sekarang ada yang paling murah 180 juta ya. Jadi ada perbedaan sedikit tapi nggak banyak sih, bedanya cuma dikit doang. Ya. Malaysia lebih murah dikit. Dan mungkin faktor yang seterusnya karena di Malaysia itu mempunyai merek mobil itu sendiri. Jadi Malaysia itu punya mobil sendiri, ada dua, Proton dan Peru 2. Kemungkinan itu salah satu faktornya kenapa rakyat Malaysia itu mayoritas punya kendaraan mobil kayak gitu, jarang yang menggunakan motor. Wow, udah habis nih guys. Nah, jadi itu dia ya keunikan di Malaysia ya, di sana tuh nggak ada tukang parkir, nggak ada ojek, nggak ada bajai, nggak ada angkot. Motor bisa masuk tol. Nah, itu enak kali. Berarti kita nggak ada bedain, kita naik mobil, kita naik motor sama aja. Nggak Bisa ada bedakan memakai ya. fasilitas yang udah disediakan. Sama gitu. negara. Betul-betul.
Jadi kan kalau misalkan dibeda-bedakan kan sayang juga ya, yang nggak sanggup beli mobil gitu kan. Tapi itu suatu peraturan yang bagus juga. Bagus, mantap. Nah, Bisa kita karena, contoh tuh. karena kan kalau misalkan banyak motor yang masuk ke tol bisa bahaya juga. Iya juga ya. Makanya dibatasi kan. Karena di Malaysia itu nggak Nggak banyak banyak. motor, makanya tuh boleh masuk tol. Kalau gitu. di tempat kita beda, Iya, makanya tiap beda negara itu beda peraturannya. Dan juga itu untuk kepentingan masing-masing ya. Dan kenyamanan juga masyarakatnya. Pasti orang setiap buat peraturan tuh Sudah ada dipikirkan. sudah dipikirkan matang-matang ya, nggak sembarangan dibuat peraturan. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat korang semua yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat korang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian Masih muda. bisa patir. Bye. Bye.